Putri Maya Rumanti adalah sosok lawyer goblok, lawyer bodoh dan tolol. Begitulah kecaman keras dari warganet dalam cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada kecaman yang begitu luar biasa yang ditujukan kepada lawyer atau pengacara dari keluarga almarhum Vina, yakni Putri Maya Rumanti. Dan kita ketahui bahwa Putri Maya Rumanti ini menjadi lawyer atau pengacara dari keluarga almarhum Vina ditunjuk oleh Bung Hotman Paris Hutapea. Selain itu, Putri Maya Rumanti juga adalah sosok calon wali kota di Bandar Lampung. Dan ini mungkin menjadi catatan penting untuk warga Bandar Lampung kalau mau memilih atau memberi kepercayaan kepada Putri Maya Rumanti. Sebelum kalian memilih atau memberi kepercayaan kepada Putri Maya Rumanti untuk menjadi wali kota di Bandar Lampung, terlebih dahulu mungkin ini adalah cuplikan-cuplikan video yang patut untuk kalian simak untuk mengetahui bahwa siapa sebenarnya sosok dari Putri Maya Rumanti yang dikecam oleh warganet berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Belum cerdas, kau banyak salah ngomong, bentar kau bilang gini, bentar kau bilang gitu. Kulihat tadi live streaming kau dengan Farhad Abbas, ya, Bang Farhad ya. Banyak kali ngeles kau, karena apa? Karena kau udah takut dibully netizen, sehingga nggak dapat suara kau jadi wali kota itu, ya. Kau perempuan bodoh. Kenapa aku bilang perempuan bodoh? Karena laki kau aja meninggal, dibunuh orang, kau gak bisa usut. Ya, benar kata Mbak Widya. Semua yang dikatakan Mbak Widya itu benar tentang kau, ya. Patut dipertanyakan ijazah kelulusan hukum kau itu, ya. Biar kau tahu. Jangan kau senggol aku secara personal kayak gitu, ya. Karena aku berstatement tidak secara personal. Gak aku bawa-bawa rumah tangga kau, masa lalu kau menjijikkan. Peggy ini jadi korban saat ini ya. Karena ya kami juga melihat Putri pengacara tidak cerdas, ya kan? Yang tidak tahu antara alias dan identitas sama dengan diduga pengacara bodoh. Sekarang bilang dia Peggy adalah korban. Kemarin lo bilang kami pasti tahu, nggak mungkin itu Polres menetapkan atau Polda menetapkan Peggy sebagai tersangka kalau nggak tanpa bukti. Udah jelas-jelas dia ganti identitas. Bodoh ya kau, bodoh buat malu hotman kau ini. Tahu, dengar. Dibilangnya dia kalau misalnya lu nggak senang lu lapor. Yang bilang nggak senang lapor gue Putri yang diduga bodoh, ya. Kalau kau nggak senang kau lapor aku, oke? Udah jelas itu. Terus ya, tadi tuh ada yang nge-record buat malu. Kau masih belum ditetapkan dapat rekom jadi wali kota kan di Lampung kan? Masih pening kau, masih dari PAN. Terus ada yang bilang kenapa nggak Gerindra aja lagi naik daun? Rupanya kau cari nama di kasus orang. Kau pikir Gerindra mau ngambil kau kayak gitu? Udah diduga bodohnya nggak tanggung-tanggung. Salam bodoh. Gitu. Mbak, bentar mbak, iklan. Perkara hebat tuh. Tipe laki-laki ya idamannya gagah perkasa atau kayak gimana sih? Ya sebenarnya sih kalau gagah ya itu sih nggak juga ya. Karena jadi saya nggak butuh lagi. Mau bikin arisan Kigolo. Ya, nggak mau saya hidup. Aduh. Nggak butuh dihidupin. Apa yang dihidupin? Apa aja, yang penting bisa saya hidupin. Apa aja. Aku benar baru kali ini aku ngakak sebesar-besarnya, bro. Ya. Belum pernah gua mau bentuk arisan Kigolo nih ceritanya. Ada arisan Kigolo ada ceritanya. konten kami yang kayak gitu. Apa? Dihidupin apa? Konten calon wali kota, bro, keren lah. Ya kalau kita mah nggak level ya. Nih, yang mati nggak gagah. Sebentar, Mbak. Ketika semua orang berhayal
wanita ya terutama ingin dihidupi oleh seorang laki-laki, tapi saya tidak. Saya memilih untuk menghidupi laki-laki. Menghidupin laki-laki nih ya. Udah cari-carilah deh di TikTok, mungkin banyak yang mau dihidupin. Halo, mau datang nggak? Langsung cari saya. Boleh saya lampirin Instagramnya di sini? Boleh banget, boleh. Apa Instagramnya? Putri Maya Rumanti. Putri Maya Romanti. Kita. Aib dari seorang Putri Maya Rumanti terus dibongkar oleh netizen, terlebih khususnya dari Mbak Widya dan juga Zalzalbella yang kita simak dalam kecaman-kecaman melalui cuplikan-cuplikan video tadi. Memang sosok Putri Maya Rumanti ini menjadi sosok yang kontroversial ketika beberapa waktu yang lalu dia menuduh bahwa Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang kini sudah bebas itu adalah otak pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sehingga kala itu banyak sekali netizen yang menghujat dirinya, yang mengecam dirinya, bahkan nama serta reputasi dirinya pun hancur sebagai seorang lawyer, sampai-sampai nama Bung Hotman Paris Hutapea pun dibawa-bawa hanya gara-gara pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Putri Maya Rumanti ini. Banyak yang menilai bahwa Putri Maya Rumanti ini adalah lawyer bodoh, lawyer goblok, lawyer tolol, dan lain sebagainya, seperti yang kita simak bersama-sama dalam kecaman warganet tadi. Tetapi ya begitulah fakta dan fenomena yang bisa kita saksikan ketika seorang lawyer dia bertindak seperti seorang jaksa atau seorang hakim yang berani-beraninya dia memvonis bahwa Peggy Setiawan Cirebon yang adalah kuli bangunan ini sebagai otak atau pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tentu kala itu banyak yang mengecam dirinya, termasuk salah satunya adalah Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini. Sehingga sampai saat ini pun nama Putri Maya Rumanti ini menjadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya, sehingga ketika dirinya ini maju sebagai calon wali kota di Bandar Lampung, pada akhirnya saya sangat yakin dan percaya bahwa nama buruknya akan terus menghiasi dirinya karena reputasi-reputasi yang tidak berkualitas. Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Putri Maya Rumanti ini berdampak negatif untuk masyarakat Lampung. Kalau memang pada akhirnya masyarakat Lampung mau memberikan kepercayaan kepada orang ini untuk menjadi pemimpin atau wali kota di Bandar Lampung. Jujur, saya secara pribadi menilai bahwa Putri Maya Rumanti ini adalah sosok manusia yang merasa diri paling hebat, manusia yang tidak mau dikritik, manusia yang merasa diri paling benar. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya kita menyimak kecaman-kecaman keras dari Zalzalbella tadi dan juga dari Mbak Widya terkait dengan aib-aib dirinya di masa lalu yang kini masih terus ramai dibongkar oleh warganet. Berikut ini saya masih menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan Putri Maya Rumanti, di mana kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana suara-suara dari warganet menyuarakan tentang dirinya. Bahkan sekarang hati netizen se-Indonesia, warga masyarakat Indonesia hancur. Calon wali kota yang terhormat, hati netizen dan warga Indonesia itu hancur karena adanya kezaliman, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Yang kita bingungkan, Anda sebagai orang yang mengerti hukum, orang-orang yang bisa dibilang piawai dalam hal hukum menghukum, justru Anda yang mengeluarkan statement-statement hingga membuat netizen dan warga Indonesia itu hancur.
dan kehancuran hati warga netizen dan warga Indonesia membuat perjuangan itu dia semakin gencar dilakukan oleh netizen untuk memberantas pemikiran orang-orang seperti Anda. Jadi mohon dipahami ya. Karena yang dibutuhkan netizen dan warga Indonesia adalah keadilan. Keadilan yang diharapkan dari Anda sebagai orang-orang yang piawai dalam hal hukum, tetapi justru Anda yang merusak marwah hukum itu sendiri. Pun itu, kau pikir Bang Hotman mau belain kau? Hah? Kasihan aku lihat Bang Hotman punya perempuan aspri tolol kayak kau itu. Kenapa aku bilang kau pengacara tolol? Karena kau bilang Peggy Setiawan itu mengganti identitas. Kau bodoh ya. Kenapa aku bilang kau bodoh? Karena di mana-mana identitas itu berbentuk KTP, SIM, paspor, dan ijazah. Sedangkan ijazah aslinya dan KTP Peggy Setiawan tetap Peggy Setiawan. Tapi kau juga perempuan bodoh ya. Paham kau? Kalian sebarkan ini kemanapun ya, Putri. Jangan kau pikir aku takut sama kau gara-gara kau anak buahnya Bang Hotman ya. Kau pikir aku kicep dengan segala isu yang kau buat. Paham kenapa? Karena kau dibanding aku secara fisik jauh kali, Putri ya. Apalagi secara kecerdasan. Secara pengacara saja profesi, kau belum cerdas. Kau banyak salah ngomong. Bentar kau bilang gini, bentar kau bilang gitu. Kulihat tadi live streaming kau dengan Farhad Abbas, ya, Bang Farhad ya. Banyak kali ngeles kau. Karena apa? Karena kau udah takut dibully netizen sehingga nggak dapat suara kau jadi wali kota itu, ya. Kau perempuan bodoh. Kenapa aku bilang perempuan bodoh? Karena laki kau aja meninggal, dibunuh orang, kau nggak bisa usut, ya. Benar kata Mbak Widya. Semua yang dikatakan Mbak Widya itu benar tentang kau ya. Patut dipertanyakan ijazah kelulusan hukum kau itu ya. Biar kau tahu. Jangan kau senggol aku secara personal kayak gitu ya. Karena aku berstatement tidak secara personal. Gak aku bawa-bawa rumah tangga kau, masa lalu kau menjijikkan ya. Apa perlu aku buka CCTV klub yang ngeliat kau joget-joget kayak apa? Pelecong ya. Udah muka kau kayak gitu, ya kan? Siapa lah yang mau simpati sama kau, ha? Secara fisik aja aku nggak level sama kau, apalagi secara sosial media. Maaf, aku dan Mbak Widya sudah lama menjadi seniors influencer sosial politik yang diberi penghargaan oleh DPR dan MPR. Bahkan kami adalah kader. Aku adalah kader dari partai pemenang di Indonesia, ya. Kasihan Bang Hotman punya aspri apa tuh asisten 911 kayak bodoh kayak kau, tahu kau, ha? Puas ya. Kalau kau main personal aku sampai kapanpun ku kejar kau, biar kau tahu itu ya. Aku ini darah Medan, nggak takut aku sama kau, biar kau tahu ya. Ya, sama-sama Sumatera, sama-sama menggelegak darah aku lihat kau. Oke, Putri. Kaget ternyata lalatnya asli lo berpindahnya. Bu Putri, sudah dengar ya? Peggy sudah bebas. Bagaimana dengan pernyataan Bu Putri? Bilang Peggy itu dalang dari otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Coba, itu loh Bu Putri bilang kalau memang dia bukan pelaku, untuk apa dia ganti-ganti nama Robi? Itu Bu Putri. Sekarang apa Bu Putri? Kasihan. Bu Putri menyendiri kan? Kasihan. Bu Putri seorang pengacara, jangan begitu dong Bu Putri. Optimis bilang Peggy itu pelaku pembunuhan. Itu sumber dari mana loh Bu Putri? Kalau Bu Putri itu mengeluarkan kata-kata seperti itu tuh kecuali sudah real Bu Putri, atau kecuali Peggy itu tidak ada yang membela. Ini sementara orang pengacaranya Peggy sementara berapi-api untuk bela, terus Bu Putri buat seperti itu. Bu Putri bisa lawan dengan pengacaranya Peggy. Langsung saja ya, fiktif saya tujukan kepada pengacara rada-rada pinter itu, rada-rada pinter. Langsung ini secara pedas ya. Kamu kemarin siaran live, kamu mengundang seluruh rakyat Indonesia yang makan gratis ke rumahmu. Terang-terang rakyat Indonesia itu berpikir kedua kalinya.
takut datang ke rumah kamu itu yang dimakan itu duit haram atau halal. Sebab kami tidak tahu, takutnya yang kamu beri makan itu haram duitnya, ya. Program Bapak Prabowo makanan gratis saja kita tolak, itu duit halal dari Bapak Prabowo. Sedang kamu ini membagikan makanan gratis kepada masyarakat Indonesia, nggak tahu juntrungnya, duitnya itu dari mana, halal kata haram. Itu takut perut kami kembung, ya, makan duit haram. Dan yang kedua, ya, kamu siaran live mencari cuan di sini. Lepas itu kamu bagikan kepada anak yatim piatu. Aduh, aneh ya. Duit itu haram apa hal? Bagi saya yang membagikan gift itu kompotan kamu, mafia-mafia lawyer seperti kamu, mafia-mafia sokokan, ya. Takutnya yang kamu bagikan kepada anak yatim itu duit haram pula. Jadi jangan campuri anak yatim dengan makanan haram. Masih banyak donatur-donatur yang memberikan duit halal. Jangan, saya katakan jangan, ya. Aku nggak mau anak yatim dikasih duit yang tidak tahu juntungnya. Takutnya haram yang kamu hasilkan, ya. Mending kamu makan sendiri sama keluargamu, ya. Masih banyak donatur-donatur itu yang memberikan duit halal, ya, bagi anak miskin. Termasuk kami memberikan sumbangan. Tidak perlu cuap-cuap, ya. Dan yang ketiga buat kamu, ya, duit yang kamu hasilkan itu haram, tapi bagi kamu halal untuk keluargamu. Tapi bagi kami haram, bagimu halal. Sebab kami tahu postingan-postingan kayak gini, takutnya duit yang kamu makan itu kamu bagikan kepada fakir miskin, kepada orang lain, ikut takutnya duit haram. Jadi silakan makan sama keluargamu sendiri, jangan campuri darah kami dengan duit haram-harammu itu, ya. Itu saja buat kamu, ya. Mbok ya pinter sedikit kenapa, jangan rada-rada. Aduh, semakin rada-rada ya kamu ini, ya. Aduh, maaf ya, memang kami tidak bisa membuktikan duit kamu itu halal haramnya dari mana. Tapi kami tidak mau darah kami dicampuri dengan duit harammu itu, ya. Pengacara rada-rada, pinter. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen kepada Putri Maya Rumanti. Semoga saja warga Bandar Lampung, kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang siapa itu Putri Maya Rumanti. Jangan sampai besok lusa setelah kalian percayakan dia untuk menjadi seorang pemimpin, baru kalian menyesal. Ternyata karakter, sifat yang dimiliki oleh Putri Maya Rumanti ini adalah pribadi yang tidak pantas untuk diberi kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Karena pada prinsipnya, menjadi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang punya jiwa kerendahan hati. Orang-orang yang mau melapangkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Karena pemimpin yang baik, dia akan menempatkan dirinya sebagai hamba bagi masyarakatnya. Bukan seperti Putri Maya Rumanti yang sok-sokan, yang merasa diri paling benar, paling hebat, lalu apa yang dia katakan harus benar, orangnya keras kepala, dan pastinya orang-orang seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak akan pernah mau dikritik oleh masyarakatnya. Dengan demikian, manusia-manusia seperti ini terus terang adalah sosok manusia-manusia yang tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Biarkanlah dia memimpin dirinya sendiri, dia bergejolak dengan dirinya sendiri. Jangan pernah memberikan tempat, ruang, ataupun posisi untuk memimpin orang lain. Karena pada akhirnya dia pasti akan merusak kehidupan orang lain juga. Semoga saja aib-aib yang dimiliki oleh Putri Maya Rumanti yang dibongkar oleh warganet ini bisa menambah informasi baru kepada kita semua, khususnya kepada saudara dan saudari saya yang ada di Bandar Lampung.
Semoga ini menjadi catatan penting untuk kalian. Jikalau kalian mau memberi kepercayaan kepada Putri Maya Rumanti untuk menjadi seorang pemimpin atau wali kota di Bandar Lampung ini. Karena isu yang beredar bahwa Putri Maya Rumanti ini merupakan salah satu calon wali kota di Bandar Lampung. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita dan juga bisa menggerakkan hati kita bahwa mari kalau kita mau dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita harus mampu untuk menempatkan diri kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan untuk melayani kehidupan orang banyak ataupun urusan orang banyak. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.